Nah ini, oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, dulu pas saya masih di agama sebelumnya, tentang kisah hilangnya Yesus dari umur 13 sampai 30 tahun jujur tidak di highlight ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mendengarkan sebatas dari gereja atau dari bimbingan atau misalnya dari pengajaran teologi yang masih dasar, itu tidak di highlight Yesus menghilang. Tapi kita tahu sebenarnya kayak tidak ada rekod penceritaan tiba-tiba Yesus udah 30 tahun, tiba-tiba Yesus sudah jadi tukang kayu yang membantu ayahnya untuk melakukan pekerjaan, tiba-tiba seperti itu. Sebenarnya itu kebingungan sendiri ya kalau misalnya kita teliti lebih mendalam. Tapi saat itu yang saya lebih concern adalah kenapa Yesus anak Allah harus kita sembah setara dengan Allah. Dari itu saja saya sudah tidak terima sebenarnya. Saya sudah tidak bisa logically itu make sense. Anak dan Allah Bapaknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Alhamdulillah, pada hari ini di depan kita semua ada saudara-saudara dan saudari-saudari ini Ibu ya, yang datang ke Masjid At-Taibin di kawasan Senen, Jakarta Pusat dan menyatakan diri untuk masuk kepada agama Islam. Betul ya Pak ya? Mas dengan Mas siapa? Mas Reaji, Bapak Suhaya, Ibu, mohon maaf Bu, Ibu Sonya, Ibu Meske ya. Oke. Alhamdulillah. Saya kenal dengan Pak Suhaya ini, ya. Pak Suhaya ini kita bertemu kira-kira sebulan yang lalu ya Pak ya, di Ciranjang ya, Cianjur, sekitar Bandung. Waktu itu saya datang ke rumah beliau, saya bertemu dengan mendiang istri beliau ya, betul Pak ya. Pada waktu itu kita ada pembicaraan mengenai keyakinan mendiang istri beliau, dan walaupun pada saat itu mendiang sudah menyatakan bahwa keyakinannya ada kejanggalan, namun ketika beliau saya ajak untuk masuk Islam, beliau waktu itu masih bertahan nanti saja, nanti dulu katanya gitu ya Pak ya, dikarenakan saudara-saudaranya mungkin masih belum bisa menerima dengan baik. Saya waktu itu bilang bahwa kita tidak pernah tahu kita hidup sampai kapan ya. Saya kembali ke Jakarta, 2 hari kemudian saya mendengar kabar beliau sudah berpulang ya. Nah alhamdulillah suami daripada beliau Pak Suhayani datang hari ini ke sini, alhamdulillah menerima Islam. Jadi alhamdulillah Pak Suhaya masih diberikan kesempatan ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Baik, kalau ini Mas Haji masih muda nih, generasi milenium. Ibu, mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Sonya. Ibu Sonya bisa datang ke sini untuk masuk Islam. Info dari mana Bu? Dari Bu Widya. Oke. Kalau Bu Miske dari Pak Stanley ya. Alhamdulillah. Jadi memang keempat saudara kita datang ke sini sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik, saya ada pertanyaan ya, yang nanti minta Pak Suhaya, Mas Riaji, Ibu Sonya, Ibu Miske jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Apakah Pak Suhaya, Mas Riaji, Ibu Sonya dan Mbak Miske ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Sendiri mau masuk Islam. Atas kemauan sendiri enggak? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang memaksa ya Pak ya? Baik. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. La ikraha fidin. Itu sedang ada pekerjaan ya? Bisa tolong ditahan sebentar nggak ya? Udah. Baik, yang kedua,
Di dalam Islam ada yang namanya syariat ya Bu ya, ada rukun Islam namanya. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu Bu, ya jika mampu. Tetapi sholat, zakat, puasa itu adalah wajib ya, haji jika mampu. Apakah Pak Syuhada, Mas Riaji, Ibu Sonya, Mbak Miske berjanji di hadapan kita semua akan melakukan syariat tersebut? Mau melakukan. Insya Allah. Alhamdulillah. Berjanji akan menjalankan. Alhamdulillah. Berjanji untuk menjalankan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Baik, kalau begitu untuk efisiensi waktu kita sekaligus saja bersama-sama kita angkat telunjuk kita, jari telunjuk kita, menandakan bahwa kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah paham ya, Bapak Ibu ya? Nanti diikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab, kemudian diikuti dengan bahasa Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, tolong diulang. Asyhadu. Asyhadu. Bareng-bareng Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu perlahan-lahan Bu. Ibu ikutin saya Bu ya. Ashhadu ya. Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Sudah cukup Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini sekarang sudah sah menjadi muslim dan muslimah. Insya Allah kita nanti semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan iman Islam, di dalam menjalankan agama Islam ya. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan kita semua husnul khotimah. Mohon nanti setelah acara ini Bapak Ibu tolong doain kita juga Bu ya. Doain kita Pak. Bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini yang sebelumnya bukan Islam masuk ke dalam agama Islam ya, memeluk agama Islam. Insya Allah dosa bapak-bapak dan ibu-ibu ini dari dulu, dari zaman akil balik sampai hari ini insya Allah dihapuskan. Takbir. Tapi kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu pernah lakukan dari akil balik sampai hari ini insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Alhamdulillah. Dan sebenarnya yang ingin saya beritahukan kembali adalah
setiap bayi yang lahir ya fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, Majusi karena orang tuanya. Ya, ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, seperti Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sebenarnya bukan pindah agama, tetap kembali kepada fitrah seorang manusia. Ya, yang harusnya hanya berserah diri kepada satu pencipta. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendapatkan saudara baru dalam iman. Mohon Ustadz siapa? Haris, mohon bantu mendoakan kita semua. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini ada 5 Bu ya? 5 ya? Oh 4. Udah duluan. Mudah-mudahan bulan yang penuh berkah dan bulan yang istimewa tentunya dari bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan bertambahnya saudara kita atau masuk Islam saudara kita menambah keyakinan kita bahwa Islam itu memang agama yang penuh misteri dan penuh penasaran, sehingga kalau enggak dikunyah secara baik itu orang tidak mengerti rasanya. Mudah-mudahan diteguhkan iman Islamnya Bapak Ibu. Amin. Dan diberikan keistiqomahan, dan tentunya sekali lagi tadi disampaikan oleh Kodendi bahwa Bapak Ibu hari ini menjadi orang yang insya Allah mustajab doanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sekarang masuk Islam, gunakan waktu yang mungkin tidak lama, karena mu'alafnya jangan keterusan. Karena kemarin kami ketemu seorang ibu sama anak, saya tanya, bapaknya gimana sholat enggak? Bapaknya mu'alaf Pak Ustadz. Sudah berapa tahun? 15 tahun mu'alaf. Oh ini mau bukan mu'alaf lagi, saya bilang gitu. Mu'alaf itu sebentar aja, jangan lama-lama gitu. Jadi mustajab doanya, maka Bapak Ibu pergunakan, apalagi menjelang buka puasa nanti itu, terserah minta doa apa saja, minta kaya boleh, minta sehat, apalagi minta keteguhan iman, kemudian minta dijauhkan dari fitnah, itu juga penting juga, dan ketabahan memegang iman ini. Karena memang mungkin dari teman-teman yang ada riwayat sebagainya, itu tentunya bisa pelajaran agar kita biar anteng jalannya begitu. Mari kita doakan saudara kita, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ijabah dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Ala hadinah wa ala kulli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakiran hamdan yu'afihi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa jami' a'malina ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubahum ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinihim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinihim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berkahi kami semua yang ada di sini, berikan kami keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan berikan kami kebaikan-kebaikan dalam Islam, dan khususnya saudara kami yang baru masuk Islam, ya Allah bimbing mereka, kuatkan iman Islamnya, dan jauhkan mereka dari keburukan-keburukan. Tentunya mereka adalah yang baru, berilah keistiqomahan dalam belajar tentang agama ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ya Pak. Oke Pak, silakan. Ibu silakan. Jadi, nah. Ayo. Kursi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana Ci perasaannya Ci? Merinding. Merinding ya? Merinding Masya Allah. Alhamdulillah, Setiap hari- ada yang syahadat tuh rasanya seneng banget. Iya. Bertemu ini ya, apa sahabat baru ya? Sahabat Saudara baru, ya saudara baru, Allah. saudari baru. Ini 4 orang langsung loh. Iya, Subhanallah. subhanallah. Masya Emang Allah. sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang tuh akhirnya berani bersyahadat gitu ya? Gitu. Apa memberanikan diri padahal itu kan menentang keluarga, itu kan apa? Menentang Pengalaman agama kamu kan ya? Ya kalau aku karena memang kita udah imannya udah kuat pengen Islam aja. Oh gitu ya. Jadi walaupun ditentang tetap aja gitu ya? Tetap. Oh gitu. Udah nggak bisa yang di sebelumnya. Gitu ya. Ya, alhamdulillah kita udah menyaksikan prosesi syahadat dari 4 orang saudara-saudara baru kita. Mudah-mudahan mereka istiqomah ya. Amin. Amin, amin ya rabbal. Nah sekarang kita mau dengerin podcast gak? Boleh dong. Ini acara yang ditunggu-tunggu malahan ya. Betul. Kalau biasa ngelihat podcast di YouTube, podcast Ako Dendi. Sekarang kita nonton live Oh, podcast. Kenalin dong, kayaknya kan mirip nih ya. Mirip ya? Apanya? Mirip dong, iya gitu, mirip gitu kok. Kalau gue sama Ko Dondi gak mirip kan ya? Kagak. Enggak, jauh. Perkenalkan, ini namanya Jesslyn. Nah, Jesslyn itu mualaf dari tahun berapa sayang? Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini bulan lalu 1 bulan, genap 1 bulan sih. oh Masya Allah. Namanya Ci Jesslyn Thea Lestari ya? Ya, Masih fresh. masih fresh. Nah, Itu nggak dikenalin? Oh kalau ini sudah sangat-sangat terkenal Itu nih. dulu berdirinya belakangin gua lagi. Orang mah di sono dua-duanya atau dua-duanya di sini gitu. Enggak kan lu udah sangat-sangat terkenal Ko Dondi, masa masih mau banget terkenal gitu kan? Loh bukan maksudnya berdirinya kenapa di sini gitu. Minta maaf. Minta Kan gua maaf. takut tadi ada yang nanti kalau jasnya Iya, mengembangkan gua nggak. Minta maaf suhu, minta maaf suhu. Gitu. Jadi Ci Jesslyn ini di komennya Logic Muslim dia disebutnya bilang ini orang ngomongnya sampai 360 km per jam. Bener gak sih? Bener. Aku baru ketemu Jesslyn hari ini. Dan pas aku ketemu dia, wow, bicaramu cepat sekali. Iya. Terus Ko Dondi bilang waktu itu kan kita podcast bertiga, Ki lu mau gak sama Jesslyn gitu. Saya bilang, wah kalau gue jadi lakinya Jesslyn gue kalah ngomongnya kok gitu. Ya udah kalau gitu kita nggak lama-lama ya, Ya. kita saksikan podcastnya Ko Dondi dan Ci Jesslyn. ya silakan menikmati podcast ini. Baik. Yang tadi di tempatnya siapa? Di sama Ustadz Aris udah ya? Ustadz Aris mic-nya. Masya Allah nih mic-nya udah kayak di speaker corner aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk kesekian kalinya nih Jess. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Untuk kesekian kalinya kita podcast lagi nih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita juga buat yang dengerin ya. Amin. Alhamdulillah Jesslyn ini sebagai seorang cindo, cindo. Cindo mualaf gitu ya. Apa? Oh, narsis. Ini kenapa MC jadi pada ngomen-ngomen sih? Alhamdulillah
kita tidak bisa lahir milih sebagai cindo, nggak bisa, ya. Saya nggak bisa mau lahir milih, aku mau lahir jadi cindo nggak bisa, ya. Begitu juga Jesslyn, begitu juga Melisa, begitu juga yang lain. Saudara-saudara kita yang semua ada di sini tidak bisa milih untuk lahir jadi suku dan ras tertentu, betul? Betul ya? Kayaknya yang bisa milih untuk lahir jadi ras tertentu kayaknya Tuhan ya kayaknya. Ya Tuhan yang menentukan. Oh, bukan, kan di sebelah ada yang lahir jadi ras tertentu ada kan? Itu agak sih. Belum nyambung. Enggak, itu nanti itu bahasan lain ya, bahasan kristologi. Tetapi gini, tadi saya bilang kita sebagai manusia kita tidak bisa memilih untuk lahir menjadi suku dan ras tertentu, betul ya? Tetapi kalau mungkin memilih agama bisa, tapi milih suku dan ras tidak bisa. Kita juga mau memilih orang tua kita turunan apa juga nggak bisa, betul ya? Jadi artinya apa? Kita semua di bumi ini, di dunia ini diciptakan dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk apa? Saling mengenal, saling berkasih sayang, ya, saling mengingatkan, saling menasehati. Untuk apa? Untuk kita selalu mengingatkan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu ya? Nah, sekarang untuk ketiga kalinya nih sama Jesslyn nih. Kayaknya udah nggak perlu dikenalin ya, Jesslyn ini orang dari mana gitu, perlu nggak? Kayaknya nggak usah. Nggak usah ya? Mungkin udah banyak ya. Pokoknya kita tahunya Cina Kuntian aja pokoknya. Ya weh, Cina Pontianak deh. Yang gampangnya Cina Kuntian gitu ya. Iya. Nah, saya mau coba gini. Kalau biasanya mungkin kita sudah berapa kali podcast, kita ngomongin hal yang kurang lebih sama sebenarnya. Ya. Tetapi mungkin kalau sekarang saya mau nanya beberapa hal yang mungkin kalau Jesslyn juga nanti jangan sampai mengkerunyutkan dahi gitu ya. Contoh begini. Kenapa Jesslyn akhirnya memilih agama yang Tuhannya nggak kelihatan, yang sebelumnya Tuhan Jesslyn tuh bisa jadi manusia gitu? Udah itu pertanyaannya. Silakan. Oke. Kirain ada komanya kan, saya nungguin komanya Nggak mana. dikasih time code, langsung aja. Jadi begini ya, kan dengan kata kenapa milih Tuhan yang tidak ada bentuknya, yang tidak bisa kita lihat kan, yang hanya bisa kita percaya, betul? Yang kita bisa junjung tinggi. Pertanyaan kembalinya, retorikanya adalah bagaimana bisa ada manusia yang menggambarkan muka Tuhan pada awalnya di ajaran saya sebelumnya? Apakah mereka pergi ke surga dan kembali lagi dan kemudian menggambarkan muka Tuhan di mana Tuhan Yesus? Nanti tidak masuk akal, logika tidak akan sampai, betul? Berarti yang sebelumnya sudah dipastikan secara logically fail. Alhamdulillah, jawabannya tepat ya. Dapat nilai berapa? Oh, 100. Logically fail. Nah, terus gini, kenapa Jesslyn mau masuk agama yang sholatnya sehari 5 kali, belum lagi nanti sholat yang sunnah, ya kan? Dibanding dengan dulu yang mungkin kebaktiannya seminggu cukup sekali, ya doa mungkin bisa jam berapa aja, tapi kebaktiannya cuman seminggu sekali. Wajibnya seminggu sekali. Kenapa mau ke agama yang sholatnya sehari 5 kali, belum plus sunnah gitu? Kan repot gitu. Udah gitu ada jam-jam yang sangat gimana gitu kan? Jam-jam harus ditentukan ya sebelum bangun, lebih susah, ada sacrifice and everything else. Karena fitrahnya dasarnya ketika Allah menurunkan kita di dunia ini, Allah ada nagih nggak kita? Harus membuat apa? Allah tidak ada menagih satupun kan. Diberikan manusia sempurna, dilahirkan, setiap manusia dilahirkan sempurna tanpa ada apapun. Masa iya 1 minggu kita cuma 1 kali ingat Allah? Hanya 1 kali wajib untuk mengingat Allah ya? Kurang ya? Bukan kurang, itu namanya ini our maker gitu, our maker, our creator, semua yang kita punya adalah anugerah dari Allah karena kasih dan karunia-Nya Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Terus kalau misalnya kita emang harus sholat 5 kali untuk menjunjung kita punya Allah, why? Kenapa harus keberatan? Kan? Ini adalah bentuk penjunjungan tinggi kita. That is how we preach to our God. Mana? Melisa, Mel.
Melisa, translate. Oke, jadi ini adalah bentuk kita untuk mengabdi kepada Allah yang kita ya. Allah yang kita tuh seharusnya adalah kita ingat setiap saat. Karena semua yang kita miliki milik Allah. Jadi sebenarnya betulnya adalah harusnya setiap saat ya. Tapi dimudahkan. Dimudahkan menjadi 5 waktu. Di mana 5 waktu itu juga mengatur kehidupan kita dari sejak kita pagi, dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali sudah diatur dengan Allah sedemikian rupanya. Jadi sebenarnya itu not part of a burden, tapi itu adalah membantu kelancaran hidup kita. Begitu. Alhamdulillah. Sebenarnya 5 waktu aja itu udah hasil negosiasi itu ya. Iya, itu udah hasil gampang ya. Padahal setiap Dan kalau memang ditagi, Allah mau menagih harusnya 24 jam ditagi setiap saat. Harusnya. Karena kita harusnya diberikan. sehari semalam berapa? 50 waktu harusnya. 5 kali sudah atas apa? Atas Hasil negosiasi. concernnya Nabi kita, concernnya Rasulullah untuk kita, juga concernnya Nabi Musa alaihissalam untuk kita, karena beliau-beliau yang tahulah kualitas kita gimana gitu ya. Betul, beliau mengetahui lah bagaimana manusia 5 waktu saja sudah. Tetapi sebenarnya ya, kenapa kita sholat? Karena satu itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kedua, karena ternyata kita yang butuh sholat. Iya. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang butuh kita sholat. Kita yang butuh sholat, gitu ya. Betul. Nah, jangan dibalik gitu ya. Jangan kita merasa kita sholat karena kita diperintahkan hanya karena perintah gitu. Tapi ternyata kita yang butuh sholat gitu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, Jess. Dulu kitabnya Jesslyn, ya, kitabnya Jesslyn yang dulu kan itu terjemahan tuh. Iya. Ya kan? Iya. Baca enak dong, tinggal bahasa Indonesia doang gitu kan. Banget. Enak banget. Terus ngapain gitu sekarang memeluk agama yang teksnya kayak ini, kayak apa namanya, rambut keriting gitu, yang harus dipelajarin dari nol lagi gitu. Gimana? Kenapa mau begitu gitu? Karena nih, hard work pays off kalau yang ngerti ya, ini maksudnya ya. Jadi kalau kita diberikan suatu barang yang terjemahan, ini kan Tuhan kita. Masalah dengan keimanan kita. Kita punya kayak our sanity juga bergantung terhadap itu, terhadap Allahnya kita. Kalau kita cuma belajar lagi kitab terjemahan, nggak aneh kita jadi manusia yang aneh, nggak aneh. Oke, nah, and now kayak kenapa saya memilih untuk belajar, misalnya belajar Al-Quran kan emang kita harus belajar bahasa Arab kembali ya, belajar bahasa Arab, belajar Iqra, pengucapan dan segalanya, it's difficult, it's hard. Kenapa? Karena memang harus kita mengerti dari awal sampai akhir supaya kita tidak salah percaya, tidak salah mengartikan, dan kita bisa mengikuti perintah Allah, ajarannya sesuai dengan kata perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Itu inti utamanya. Bukan perkataan penerjemah maksudnya. Ya iya dong. Karena kan ada penyalin atau penerjemah di kitab yang dulu, kita bisa buktikan bahwa ternyata penyalin juga ternyata punya pemikiran agama. Betul, dan itu akan tertuang di dalam terjemahannya karena itu melewati proses pemikirannya dia untuk bisa diterjemahkan. Bukan, maksud saya gini, dia sudah menerjemahkan, tetapi di luar daripada penerjemahan itu dia juga punya catatan atas pemikiran agama sendiri gitu. Yes, Ya, pasti catatan itu bisa disisipkan menjadi ayat. bisa. Nah, jadi Bisa. itu yang kita hindari gitu ya. Di Quran tidak ada cerita bisa begitu, tidak ada yang namanya skolia gitu. Ya, tidak ada catatan di pinggir halaman yang akhirnya disisipkan atau merayap menjadi ayat, tidak ada di dalam Quran. Alhamdulillah. Jadi Jesslyn ini sebenarnya mau ya repot-repot, istilahnya masuk ke dalam agama yang kelihatan dari luar tuh kelihatannya seperti merepotkan, bahkan boleh dibilang merepotkan sekali gitu ya, bukan cuma merepotkan nih, tapi mau gitu masuk ke dalam agama yang merepotkan. Belum lagi puasa nih, sebulan kan. Kalau yang dulu puasa berapa hari? Dulu puasa kan nggak diwajibkan, Oh, tidak wajib, dilakukan baik dan ada berkat ya, tapi kan masih bisa minum. Tapi kan sunnah junjungannya 40 hari. Tapi beda dong, Oh, puasa beda. itu berbeda ya dalam sistem konsep puasa di Islam sendiri dan konsep puasa sebelumnya di agama sebelumnya kita. Kalau kita
cuma masih puasa ini kan sebenarnya menahan nafsu dari segala hal yang duniawi ya, lebih tepatnya ya. Nah kalau misalnya kita seperti saat ini kita tahan makan, tahan minum, tahan emosi, tahan segalanya, kita juga menjauhi hal-hal yang buruk ya, hal yang konotatifnya akan membuat kita berdosa. Ini kita benar-benar melakukan penahan diri full secara sepenuh-penuhnya, agar kita bisa melihat manusia itu pada kodratnya jika di level terendahnya itu apakah bisa tetap mengingat kepada Allah, betul? Nah ini baru namanya tantangan, ini baru namanya suatu hal yang akan mendapatkan reward in the end, karena sangat susah untuk dijalankan. Kodrat di dunia juga sama halnya seperti itu, suatu hal yang sangat susah yang kalian mesti lewati itu biasanya rewardnya sudah pasti dan jelas akan sangat mulia. Sedangkan dulu puasanya masih boleh minum. Selama kita masih boleh minum itu sebenarnya itu tidak puasa hitungannya, karena kita nggak merasakan sakit. Tidak makan tuh nggak sakit karena kita masih bisa tidak makan beberapa hari and we still going to be fine selama kita telah dehidrasi dengan baik. Itu kenapa saat kita masih minum itu sama aja nggak puasa, itu namanya diet lebih tepatnya. Berarti bulan Ramadan ini kan bulan Ramadan Jesslyn yang pertama ya? Ya betul. Gimana? Kesan pesannya gimana? Tadi kayaknya sempat kelihatan ngantuk bener gitu ya. Gimana? Kalau ini udah, karena ini udah hari yang sekitar, udah lumayan lama ya, udah 1 minggu. Ya. Hari ke berapa? 12. Oh hari ke-12. Oke. Nah ini udah hari ke-12 ya. Saya udah mulai terbiasa gitu, misalnya dari paginya sampai tadi siang sampai jam 1 gitu paling cuma ngantuk doang kan. Cuma ngantuk. Tapi itu masih tenaga dan energi kita tahu masih cukup karena kita sudah lewati sebelumnya. Oh hari pertama itu yang luar biasa itu. Itu kayaknya udah mau mendekati jam 4. Enggak, belum, jam 4 masih tahan. Jam 4 kan kita masih beli makanan prepare anything untuk buka kan, masih rajin lah. Jam 5 itu rasanya semua orang bikin saya kubur hidup-hidup. Jam 5? Ya jam 5, udah mau ke jam 6 ya, terus sisa berapa menit terakhirnya itu yang paling menyakitkan. Tapi itulah ya challenge yang paling unik lah, itu kenapa saya baru mengerti sekarang bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan ya. Jadi kita menang, sebenarnya not against anything, bukan against syaitan dan lain-lain, tapi melawan diri kita sendiri, nafsu diri kita sendiri, karena sebenarnya nafsu dari dalam diri kita sendiri itu yang paling susah untuk ditahan. Iya betul. Hari-hari pertama biasanya badan kita apa ya namanya adaptasi lah. Iya, masih adaptasi, jadi agak shock gitu. Adaptasi, kaget. Betul. Tapi biasanya kalau udah masuk ke minggu pertama tuh biasanya sudah menyesuaikan, sudah biasa gitu lah. Iya, sudah. Cuman tinggal ngelawan ngantuknya aja ya. Nah, tetapi gini, ini sebuah analogi lah mungkin ya. Misalnya Jesslyn sakit, ke dokter, ya. Kata dokter, oh karena penyakit ini bagusnya Jesslyn puasa dulu gitu. Puasa bisa mengobati penyakitnya Jesslyn gitu. Itu dokter ngomong begitu, Jesslyn bayar loh. Sekali datang berapa? Mungkin 200, sekarang 300, 400 nggak tahu ya. Sekali datang kita bayar, ya dok ya, bayar ya. Ada dokter, bukan ada dokter. Dokter aja bisa menyarankan pasien untuk puasa ya, untuk penyakit tertentu ya. Kita bayar. Nah ini kita ikut agama Islam, nggak bayar, disuruh puasa, masa nggak mau juga gitu untuk kebaikan kita. Nah itu ya. Jadi hikmahnya kadang-kadang jangan kita buru-buru berpikiran, aduh kok berat amat sih agama begini. Padahal yang kita lakukan adalah untuk menempa diri kita sendiri. Betul. Betul ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Nanti bentar lagi bayar zakat fitrah dong. Nanti habis Ramadan nih, biasanya kalau mau Idul Fitri ya. Percaya, nanti ketika sudah dekat ya Idul Fitri, ketika bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, malah kita yang kangen. Cobain ya nanti ya, cobain ya. Ingat pengalaman kata-kata pertama ya, first experience. Ingat kata-kata saya nanti ya. Oke, alhamdulillah berarti iman sudah bisa meninggalkan Tuhan yang pernah katanya jadi manusia, kitab yang hanya terjemahan. Jadi sekarang sudah mulai belajar Iqra, sudah mulai. Iqra saya masih mulai baca ya, mengenal, recognize. Tapi Latin iya, Latin untuk penghafalan surat. Oh Latin. Ya, Iqranya juga harus ya, Iqranya. Insya Allah mudah. Kalau buat orang yang sudah bahasanya 200 km per jam kayak begini, insya Allah mudah. Malah nanti insya Allah bisa jadi guru Iqra nanti. Insya Allah, 1 tahun ya kita coba. Enggak lah, lama amat. Nanti insya Allah bisa cepet. Enggak, kalau Iqranya aja bisa nanti jadi guru Iqra bisa.
Udah ngajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Coba, bahasa Mandarin juga susah kan? Susah lah. Nah iya makanya, bahasa Mandarin susah apalagi istilahnya terlalu seperti bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin, satu kata kan satu karakter. Ya kan? Satu karakter, satu pinyin, satu nada. Nah, belum lagi kalau cara ngomongnya. Kalau nadanya datar artinya apa, nadanya naik artinya apa, nadanya turun artinya apa, betul? Betul. Jauh lebih susah bahasa Mandarin daripada bahasa Arab. Tetapi kekayaan kosakatanya nanti boleh diadu. Iya. Ya, kosakata bahasa Arab itu sangat banyak. Oke. Nah, ini mungkin kalau biar nggak ngantuk nih, biar nggak ngantuk. Gimana kalau hadirin di sini langsung bertanya gitu misalnya sama Jaslin. Gimana, setuju nggak? Hah, setuju ya? Setuju. Ini udah jam-jam ngantuk ini masalahnya. Silakan kalau ada mau tanya, panitia mic-nya mana? Silakan, siapa duluan? Ada yang mau bertanya? Kita awal itu dulu ya. Satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat. Ya, gantian. Itu tuh tadi Bapak itu dulu tuh. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Hamdan dari Pasar Minggu. Silakan Pak Hamdan. Nah, saya biasanya sering melihat orang-orang tingkat dunia pun kadang-kadang masuk Islam tuh biasanya ganti nama. Kira-kira untuk ibu ini kira-kira ganti nama nggak? Tapi nggak ganti nama pun nggak apa-apa sebenarnya. Kadang-kadang mereka kan menuju ke hal terbaru lah begitu. Terima kasih. Begitu pertanyaan saya. Jaslin pengen ganti nama nggak? Pengen nama Islami nggak? Kalau nama sebenarnya saya nama orang aja susah hafal. Oh, oke. Jujur kan saya ada kelemahan di bagian nama. Oke. Nama saya susah hafal. Jadi kayaknya Jaslin aja. Oke. So, saya sudah ada nama Inggrisnya Jaslin dan saya sudah ada nama Mandarin. Oke. Jadi gini Pak, seorang yang masuk Islam itu kalau nama sebelumnya tidak mengandung unsur kesirikan itu tidak wajib ganti Pak. Ya, selama tidak mengandung unsur kesirikan ya Pak ya. Baik. Selanjutnya. Dari Akhwat ada yang mau bertanya? Akhwat? Tidak ada? Ada ibu-ibu tadi yang mau nanya di belakang. Tadi Jadi ada ibu-ibu? Ada? Gak jadi? nggak ada. Ikhwan? Ada yang mau bertanya Ikhwan? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi perasaan tangannya banyak yang naik ke atas ya? Iya, kenapa jadi nggak jadi ya? Nah, silakan Pak. Nama Dedi dari Sunter, Jakarta. Mau nanya, waktu Jaslin masih di Kristiani, itu udah tahu kabarnya waktu kisah Yesus hilang di umur 13 sampai 30, itu pernah cari nggak? Oh, tentang gini. Itu. Pernah Ya, tanya-tanya nggak gitu? Iya. Maksudnya gitu. Nah ini, oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, dulu pas saya masih di agama sebelumnya, tentang kisah hilangnya Yesus dari umur 13 sampai 30 tahun jujur tidak di highlight ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mendengarkan sebatas dari gereja atau dari bimbingan atau misalnya dari pengajaran teologi yang masih dasar, itu tidak di highlight Yesus menghilang. Tapi kita tahu sebenarnya kayak tidak ada rekod penceritaan tiba-tiba Yesus udah 30 tahun, tiba-tiba Yesus sudah jadi tukang kayu yang membantu ayahnya untuk melakukan pekerjaan, tiba-tiba seperti itu. Sebenarnya itu kebingungan sendiri ya kalau misalnya kita teliti lebih mendalam. Tapi saat itu yang saya lebih concern adalah kenapa Yesus anak Allah harus kita sembah setara dengan Allah. Dari itu saja saya sudah tidak terima sebenarnya. Saya sudah tidak bisa logically itu make sense. Anak dan Allah Bapaknya sendiri. Nah, dari begitu sih. Cuma kalau emang di Kristen sendiri sebelumnya banyak hal-hal bahkan tentang pensaliban Yesus sendiri ya. Banyak yang tertutupi. Jadi seakan kita memang disetir ya. Kita disetir ke arah pemahaman doktrin. Di mana doktrin itu diciptakan ya berdasarkan bapak-bapak gereja ya, persatuan bapak-bapak gereja. Oh memang begini ceritanya dan begini yang diajarkan. Kita bakal merasa itu janggal atau aneh jika memang kita benar-benar mau menyembah untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan baru kita bisa merasakan. Kalau kita cuma yang penting gua ada agama, yang penting saya ada agama sih,
Enggak. Most Christian akan doesn't feel kayak mereka nggak akan merasa seperti disetir. Begitu Pak. Saya tambahin ya. Sebenarnya ada beberapa kisah tentang yang disebut dengan Yesus Kristus ketika dia masih remaja gitu. Sebenarnya ada gospel-gospelnya, cuman tidak masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu kan adalah kitab-kitab yang dipilih oleh bapak-bapak gereja pada saat awal-awal mereka terbentuk gitu. Ada gospel-gospelnya yang bahkan di dalam sebuah gospel judulnya The Infancy Gospel of Thomas. Di situ diceritakan Yesus menciptakan burung dari tanah liat hidup, mujizat gitu. Sama dengan di Quran sebenarnya. Di Quran juga ada kisah begitu, ayat begitu. Nah, tetapi gospel itu tidak masuk dalam Bible. Tidak dipilih atau tidak istilahnya dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Gitu ya. Nanti ada juga penulis lain yang mengatakan bahwa Yesus ketika sudah pemuda mengikuti pedagang pergi ke India katanya. Ada yang bilang begitu. Menulis buku seperti itu. Nanti sampai akhirnya ke Tibet, ke Nepal. Di sana dia ditulis kitab kisahnya, kemudian setelah kembali ke Palestina baru melayani ketika usia 30. Ada yang cerita begitu, tapi itu hanya teori gitu ya. Bisa. Silakan yang lain. Udah? Ada yang mau bertanya lagi? Tanya ke Kodondi boleh, ke Cijeslin boleh. Ya, silahkan Kak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Agnes Yolanda Fitri, dipanggil Fitri saja. Saya juga seorang mualaf. Saya ingin bertanya kepada Kodondi ya, karena saya juga selama waktu masih di yang kemarin, saya punya keraguan tentang Trinitas. Tentang? Trinitas. Oh, Trinitas. Ya. Dan semenjak saya tertarik dengan Islam, belajar tentang Islam, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya dapati di sebelah, jawabannya tidak saya dapati di sebelah dan saya dapatinya di Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan selalu logis. Nah, pertanyaan saya adalah, kita yang seperti saya dan Melisa dan siapa lagi? Cijeslin yang masih baru, masih belajar, masih sangat baru dan masih belajar. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapi keluarga kita yang mungkin masih seperti keluarga saya yang masih sedikit fanatik dan ingin menjelaskan bahwa jalan yang kita ambil ini benar, tapi mereka membalik dengan ayat-ayat Injil gitu. Nah, itu Bu, pertanyaannya gitu. Iya. Pertama-tama Bu, saya koreksi ya Bu ya. Jangan sebut kitab mereka Injil Bu. Mungkin saya ngomong begini mungkin Ibu kaget, karena di kitabnya mereka memang tulisannya Injil gitu Bu ya. Tetapi kita sekarang sebagai seorang Muslim, kita sudah mengenal Quran. Di dalam Quran disebutkan ada Taurat, Zabur, Injil, gitu kan? Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Alhamdulillah. Kalau namanya wahyu Bu, apakah harus berbentuk buku? Wahyu? Tidak ya. Wahyu itu pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi dan rasulnya yang langsung masuk ke dalam kolbu nabi dan rasulnya, yang diajarkan kepada umatnya, itulah wahyu yang diajarkan gitu ya. Tetapi apakah Nabi Musa menulis Taurat, apakah Nabi Daud menulis Zabur, apakah Nabi Isa masih menulis Injil? Tidak. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen Bu. Nah, jadi Ibu jangan sebut itu Injil gitu ya. Sebut aja Bible gitu Bu. Ya. Nah, tadi Ibu bertanya bagaimana menghadapi keluarga yang sering memberikan ayat gitu Bu ya. Nah, berarti Ibu harus sering-sering nonton channel saya kalau gitu berarti. Promosi jadi. Ya memang gini Bu ya, memang gini. Saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan kalau keluarga kita mungkin masih berusaha untuk
membuat kita kembali ke agama yang lama. Kita tidak bisa salahkan karena banyak orang tua yang salah berpikir begini. Misalnya contoh nih ya, anggap aja saya orang tuanya Jesslyn nih, ngamuk sama Jesslyn nih. Kamu udah dilahirin, udah kecil, udah digedein, udah dikasih makan, udah sekolahin. Gedenya keluar dari agama orang tua. Bilangnya keluar dari agama orang tua. Emang orang tua punya agama? Maksudnya berarti mungkin agama keluarga yang dianut oleh keluarga gitu kan. Tetapi sebenarnya gini Bu, setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara Republik Indonesia untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, jadi Ibu sekali-sekali harus tunjukin ke mereka. Nih, Undang-Undang Dasar 1945 ngomongnya begini. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya yang sudah punya hak hukum untuk memilih dan menjalankan agama pilihan anaknya. Tentu saja agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Gitu ya Bu ya. Sekali-sekali tunjukin Bu, pasal 29. Nah, jadi biar orang tua kita mikir bahwa orang tua pun tidak bisa menghalangi anak kandungnya sendiri untuk memeluk agama tertentu yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Ya Bu ya. Nah, terus kemudian gini Bu, juga beritahu kepada keluarga besar bahwa dengan masuknya ibu ke agama Islam, kalau ibu tadinya sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah menjadi muslim, ibu harus lebih sayang, lebih hormat pada orang tua. Harus bisa menunjukkan akhlak Islam. Supaya apa? Supaya mereka juga tertarik kepada Islam. Gitu ya Bu ya. Insya Allah bisa ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Silakan next. Ada yang mau nanya lagi? Berapa orang lagi? Kita ada, oh iya, silakan Bapak. Jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Esteban mewakili API Jabodetabek di bawah asuhan Gurunda Zuma. Bertanya hanya bertanya sedikit kepada Uti Jesslyn ya. Selamat atas masuknya kembali ke agama yang benar, agama Islam. Yang saya ingin tanyakan, planning apa yang Uti rencanakan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Menikah, betul. Silakan. Rencana pendek, menengah, dan panjang ya. Kalau untuk mungkin saya dari rencana pendek dulu deh. Oke, nah untuk rencana pendeknya saya, sementara saya masih dalam pencarian guru. Alhamdulillah saya sudah dapat guru untuk bahasa Arab dan saya masih mencari guru ngaji dan guru keislamannya karena biasanya same person bisa ya untuk mengajari dan saya juga masih menyesuaikan karena sebelumnya jujur saya ini kan Cina banget. Baru tahu ya? Baru tahu? Iya, baru sadar. Baru sadar. Tahu sadar enggak ya? Oke, jujur saya lumayan Cina Indo banget yang we are very economically produktif. Nah, itu kata yang baiknya tuh. We are economically productive. Jadi saya Senin sampai Minggu itu jadwal saya semuanya kerja. Semuanya kerja. Bagus dong kok kerja rajin produktif ya. Cuma ya lama-lama bisa agak-agak melenceng ke jadi sesuatu sih. Jadi saya mulai stabilkan sih. Saya mulai menstabilkan kembali di mana ada waktu-waktu di mana saya memang belajar antara saya belajar pengetahuan Islam dan lain-lain dan juga saya belajar cara-cara berdakwah dan dari gurunda-gurunda misalnya dari Kodondi dan kawan-kawan lainnya yang sudah sangat experience di dunia dakwah sendiri ya. Karena menurut saya juga saya diberikan Allah kemampuan yang cukup yang untuk bisa mengejar, untuk bisa ke arah ke bagian dakwah. Cuma memang membutuhkan banyak data dan pembelajaran kembali karena again alhamdulillah saya disadarkan dalam umur yang masih muda, saya masih punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mampu mencapai sampai ke jangka itu. Nah mungkin itu sudah plan menengahnya ya. Nah plan untuk jangka panjangnya
akan tetap saya lihat sih dari hasil proses pembelajaran saya, dari hasil proses misalnya saya terus menerus membagi waktu, time for God, time for myself, terutama juga untuk shape my own future. Bagaimana ini juga bisa berbagi kebaikan ya bagi orang-orang lain juga, mereka nanti terutama untuk generasi milenial saya lebih mau ingin become a beacon untuk teman-teman lain juga yang milenial or Gen Z-nya kita, bahwa kita ini hidup harus mulai kembali mengingat kepada Allah, kembali mengingat kepada Tuhan, karena itu adalah some kind of default ya, kayak error di bagian generasi kita, karena everything is simple, everything is accessible. Jadi kita tuh sampai melupakan bahwa dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah. Jadi saya ingin lebih, kalau saya sudah mempelajari Islam saya dalam-dalamnya itu lebih berdakwah ke area generasi-generasinya saya. Seperti itu Pak. Jangan lupa ta'aruf. Oh ya, beserta dengan itu, betul. Itu kan saya tuh Cina banget, pikiran saya memang cuma ekonomi gitu produk lift dan emang sowat gitu kalau Cina. Tapi ngomong-ngomong sebelum pakai kerudung atau hijab, dibandingkan sama sekarang pakai hijab, lebih kelihatan mana Cinanya? Sekarang sih. Ayo lo. So, sekarang kalau kita keluar langsung pakai kerudung gini langsung ketahuan banget ya, mukanya langsung beda langsung. Tapi aneh kan, ya. Kalau nggak pakai hijab ya oke lah Chinese, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi begitu pakai hijab kok nampak langsung kelihatan ya? Iya, tambah muncul aneh, gitu agak mencolok ya. Tambah diliatin orang. Tarawih pertama saya juga ini kok saya tiba-tiba muncul di masjid gitu kan, terus fullnya nggak ada Cina, terus datang pakai warna putih lagi ya, ininya mukanya begini kan. Pas selesai tarawih saya mau salaman nih orangnya cancel, orang asing. Dulu dia juga begitu dulu. I can relate. Iya begitu I ya. can relate. Jadi sebenarnya lebih tampak Cina ya sekali memakai kerudung begitu. Baik, silakan next. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk Kodondi atau Ci Jesslyn? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa dari Bogor. Saya mau nanya ke Kodondi dan Ci Jesslyn, apakah selama di Kristen itu ada orang-orang yang sebenarnya tahu gitu kalau Kristen itu ada kejanggalan dan Islam itu adalah agama yang sepertinya benar gitu di pikiran mereka, tapi mereka tuh masih takut untuk jadi mualaf gitu. Apakah ada orang-orang yang seperti itu dan apakah ada tips dan triknya gitu supaya mereka tuh bisa berani gitu untuk menjadi mualaf gitu? Ya gitu. Ada. Ya, terima kasih. Ada Mas, yang begitu ada. Semalam aja saya ngobrol berapa jam ya? Ada 3 jam lebih lah semalam. Sampai nggak tidur ya? Sampai nggak tidur ya. Semalam ada, saya menerima tamu 3 hari berturut-turut ya. Dari semalam, kemarin lusa, kemarin lagi. 3 tamu yang datang ke saya, alhamdulillah yang 2 bersyahadat, yang 1 belum berani bersyahadat. Ketika saya tanya, apa yang menghalangi kamu untuk masuk Islam? Sedangkan konsep ketuhanan Islam kamu sudah meyakini, kamu sudah menerima, dan kamu sudah berani meninggalkan konsep ketuhanan agama kamu sebelumnya. Sudah. Tetapi ketika saya tanya, apa yang menghalangi kamu untuk masuk Islam? Dia bilang apa? Keluarga. Keluarga faktor terbesar orang untuk meninggalkan agama Kristen. Karena memang gimana ya, kekristenan memang dibangun dengan sistem kekeluargaan yang sangat erat gitu. Bahkan ada gereja ya, misalnya contoh gini, ada gereja yang menempatkan adat di atas agama. Oke, yang kedua ada gereja misalnya jemaatnya satu keluarga nih, ada 5 orang misalnya, suami istri 3 anak misalnya. Misalnya 5 orang ini dalam satu anggota gereja itu ada 1 yang murtad misalnya. Ini yang 4-4-nya dikeluarin sama gereja itu. Sama gereja dikeluarin. Silakan Bapak Ibu keluar dulu dari gereja ini. Kalau mau belajar, kalau mau masuk ikut gereja kita lagi, Bapak Ibu belajar dari 0. Sampai digituin. Ada yang begitu. Saya pernah menghadapi yang begitu. Nah, jadi dari lingkungan gereja sendiri memang sudah keras gitu ya. Dari keluarga juga sudah keras. Tetapi yang tadi seperti saya jawab kepada ibu yang tadi bertanya, bahwa
kita harus bisa menyadarkan orang tua kita bahwa negara Republik Indonesia menjamin warga negaranya secara penuh untuk memeluk dan menjalankan agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebebas-bebasnya gitu. Nah, memang tidak mudah menghilangkan stigma agama keluarga gitu, agama orang tua gitu kan. Ya, karena itu yang sering terjadi gitu. Terutama kalau misalnya mungkin di kalangan Chinese ya, kalangan Tionghoa, kita mungkin tahu lah banyak dari mereka yang mengikuti agama leluhur katanya, ya. Ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Tetapi juga banyak yang masuk dalam agama Kristen. Kenapa? Karena ketika penjajahan Belanda, Cina, India, Arab, pribumi kan dikotak-kotakan, ya kan? Cina, yang kelompok Cina ini banyak berdagang dengan pihak Belanda, ya. Ketika kalau saya sebut apa induk semang apa, ya. Ketika induk semang atau Belandanya ini keluar dari Indonesia, ini kan seperti anak kehilangan induk gitu, ya. Mau masuk ke agama lamanya mungkin dia juga kurang pengetahuan, yang dia sudah sering tahu agama yang dulu menjajah dia gitu, yang menjadi partner bisnisnya gitu, Kristen. Jadi banyak orang Chinese ketika Belanda pergi, orang Chinese banyak yang masuk Kristen gitu. Karena sudah terbiasa berinteraksi dengan penjajah gitu. Ya. Kemudian ada lagi ketika tahun-tahun 60-an G30 PKI juga waktu itu kelompok Tionghoa dikasih pilihan mau pulang ke negeri RRC atau mau tetap di Indonesia. Kalau mau tetap di Indonesia harus ganti nama gitu katanya. Nah, itu juga pengaruh. Jadi orang tua kami ini mungkin termasuk juga orang tuanya Jesslyn, memang punya stigma yang kurang baik terhadap agama Islam. Terus terang, Islam agamanya orang miskin, Islam agamanya orang yang ngemisi jalan, Islam agamanya orang yang dipenjara, Islam agamanya koruptor, begitu kurang lebih begitu ya. Ya, kita yang harus bisa meluruskan pandangan tersebut kepada orang tua kita. Apakah mereka pernah mikir copet-copet yang di Brasil itu agamanya apa, pengemis-pengemis yang di lampu merah Filipina itu agamanya apa, gembong-gembong narkoba yang di Meksiko mungkin itu agamanya apa, mereka nggak pernah mikir situ. Kita yang harus kasih tahu gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain atau sudah cukup waktunya? Udah belum, Mel? Sampai jam berapa? Untuk podcast sudah waktunya? Sudah? Cukup? Alhamdulillah, silakan. Baik, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Jesslyn ya. Mudah-mudahan kita nggak bosan-bosan membagikan kebaikan. Amin. Ya, insya Allah apa yang kita bicarakan selalu membawa manfaat buat yang mendengarkan, juga untuk menebalkan iman kita dan membentengi akidah umat Islam. Ya, dari upaya-upaya pemurtadan. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.